dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu tausiah atau ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Khatibul Umam, Sarjana Pendidikan Magister Hukum. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kompak tapi kurang kompak. Saya doakan yang menjawab salam semoga utangnya cepat lunas. Urusannya gampang. Yang belum nikah segera nikah. Yang belum punya anak segera punya anak. Ini berarti banyak utangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala asrafir rusuli wassadah wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikmah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kok kurang kompak Bapak Ibu? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit mengingatkan Bapak Ibu. Dalam salah satu keterangan itu dijelaskan, barang siapa dibacakan sholawat kepada nabinya dan tidak mau menjawab, dikhawatirkan orang tersebut akan mendapatkan 3 musibah. Na'udzubillahi min. Jadi sebelum penghormatan ada mukadimahnya dulu Pak Buye. Di dalam kitab dawuhnya ulama dikatakan, barang siapa ketika dipanggil nabinya, dibacakan sholawat kepada nabinya tidak mau menjawab, dikhawatirkan mendapat 3 musibah. Yang pertama, ketika orang disebutkan sholawat tidak mau menjawab, mendoakan sholawat kepada nabi, yang pertama rezekinya akan disulitkan. Makanya tadi saya pas ngomong masalah utang kok kompak. Besok lagi kalau ada sholawat dijawab Bapak Ibu nggih. Yang kedua, ketika disebutkan sholawat kepada Nabi, doa sholawat kepada Nabi tidak mau menjawab, yang kedua dikhawatirkan umurnya dipendekkan. Susah nanti Bapak Kepala Desa si daerah kalau banyak ibu-ibu janda ya Pak. Dan juga sebaliknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung manfaat ilmu. Saya mau tanya ke ibu-ibu, Bu, jenengan suka yang panjang apa yang pendek? Yang panjang. Berarti biar suaminya awet ya Bu ya. Diingatkan nanti kalau pas ada sholawat dibalas dengan sholat. Yang ketiga, yang paling berbahaya, barang siapa ketika disebutkan sholawat
tidak mau menjawab sholawat, maka yang ketiga yakhrujuna minad dunya bighairi iman, na'udzubillahi min. Yang nyuruh sholawat Allah, Allah juga bersolawat, semuanya juga bersolawat. Semoga semakin berkah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, kepala adat, kepala desa Bapak Sidera, kepala desa Sidera Bapak Haris, para ulama, para guru ngaji, para ibu-ibu, ustazah yang kami hormati, Forpimka atau yang mewakili dari pemerintahan, yang kami hormati para ustadz-ustadz, khususnya pemangku masjid musola Darul Istiqomah. Melihat namanya, semoga semuanya diberikan istiqomah. Orang itu kalau sudah istiqomah, janjinya Allah bakal mendapatkan ma'an wadaqo, mendapatkan ketenangan hati. Semoga judul musolanya ini bisa dirasakan oleh masyarakat, istiqomah jamaahnya, ibadahnya dan lain-lainnya, mendapatkan kebahagiaannya. Gak usah jauh-jauh pergi kemana-mana, cukup di Palu, di daerah ini, kalau kabupatennya ikut apa ya? Sigi. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum saya ngaji itu pesannya kiai saya dulu, kalau bisa sowan kepada leluhur atau sesepuh yang ada di sini. Alhamdulillah sudah kemarin itu ziarah ke guru tua, sudah ke Datuk Karama, terus yang di atas gunung Queen Sidi. Saya juga sudah izin mau menyampaikan beberapa hal kepada Bapak semuanya. Saya nggak tahu jawabannya gimana, yang penting saya sudah izin saja. Semoga nanti bisa diterima dengan baik. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sebelum datang ke sini malam naik Lion Air, kemudian di bandara itu ketemu orang sebelah saya. Langsung saya ditanya, Bapak, adakah di sini macam Gokar atau Gojek? Saya tidak tahu di sini ada apa tidak. Kalau jawab bagaimana, saya bingung jawabnya. Akhirnya kena hawa-hawa Palu. Kalau menjawabnya juga agak logat-logat gitu. Saya tidak tahu. Ya toh? Yeah. Saya orang Jawa. Loh, itu bisa bahasa Palu. Ya kena-kena aja gitu. Alhamdulillah datang di situ. Di pesawat ada ibu-ibu yang bawa banyak barang, kemudian saya bantu karena bagian dari jadi kok udah tua terus bantu. Akhirnya saya bantu bawa kreseknya besar, berat-berat itu sampai di depan saya kasihkan. Alhamdulillah sudah disusul saudara-saudara Jawa yang ada di sini. Ramah sekali Bapak, saudara-saudara dari suku Kailin ini. Semoga nanti saya titip saudara-saudara Jawa di sini Bapak. Semoga semakin bisa memberikan manfaat semuanya untuk desa yang ada di Sidera, Lolu dan Jono Oke. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini intinya kan pada kesempatan hari ini ada acara santunan yatim piatu. Sebelum saya lanjutkan ini saya mau tanya, kira-kira berapa menit? Berapa menit? 10 menit? Iya. Jauh dari Jawa Pak. 1 jam? Kurang ya? Semoga nanti ya dengan waktu yang secukupnya ini bisa efektif dan maksimal. Nanti kalau terlalu lama dikode saja. Jangan lihat jam gitu. Nah, saya sudah, ini gimana cara nutup turunnya?
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bertepatan di tahun ini, di bulan ini kita masuk di bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram itu ada salah satu hari yang termasuk hari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam Al-Quran Allah itu punya 12 bulan, dan di 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, dan di salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan itu ada namanya bulan Muharram. Nah, bulan Muharram itu Bapak Ibu, di dalamnya ada hari tanggal 10 yang sering kita sebut dengan Asyura. Dalam salah satu kitab itu dijelaskan ada beberapa kejadian atau fenomena istimewa di tanggal 10 Muharram. Yang pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam ketika Nabi Adam memakan buah khuldi dan Allah turunkan dari surga kepada bumi. Nabi Adam itu bertobat 40 tahun, dikatakan ada yang mengatakan lebih daripada 40 tahun gara-gara satu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobatnya 40 tahun Nabi Adam, dan diterimanya tobatnya Nabi Adam itu pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Ini yang pertama. Nabi Adam dosanya 1 dikeluarkan dari surga. Bapak kira-kira dosanya berapa? Lebih Pak ya? Pengen masuk surga? Ya jauh. Nanti saya kasih tipsnya. Yang kedua, ada momen mulia yang kedua pada tanggal 10 Muharram, yaitu Allah mengeluarkan atau menyelamatkan Nabi Nuh ketika beliau terombang-ambing di lautan di atas kapal ketika bahtera. Lama sekali beliau itu terombang-ambing di laut, dan sampai kemudian Allah memberikan keselamatan, yaitu perahunya, kapalnya bisa sandar, itu di tanggal 10 Muharram. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Nuh. Terus yang ketiga, Nabi yang dimakan ikan itu Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu beliau juga oleh Allah diberi cobaan umat yang sulit, diberi keadaan dimakan ikan nun atau ikan paus kalau sekarang, dan beliau bertobat kepada Allah, dikeluarkan dari ikan nun persis di tanggal 10 Muharram. Terus lagi yang keempat, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kalau ceritanya itu, Nabi Ibrahim itu beliau mencari hakikat ketuhanan sampai mantap kepada keyakinan tauhid kepada Allah. Kemudian di situ ada beberapa orang yang melakukan pesta atau peribadatan, kemudian ada beberapa patung. Kemudian Nabi Ibrahim itu melakukan satu ibarat katanya merusak patung itu. Nah, kemudian ada orang yang bilang ini yang merusak, saya tahu ada yang tidak suka dengan agama kita, dipanggil. Ada buktinya? Tidak ada. Gimana kalau memanggil? Panggil aja. Akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan, apa kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Coba dilihat siapa yang bawa kampak itu, patung besar. Coba tanya aja ke patung besar itu, mungkin dia yang merusak patung-patung kecil yang ada. Oh, mana bisa? Patung nggak bisa ngomong, lu sampean itu loh. Sudah tahu patung nggak bisa kayak gitu kok sampean mintain. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan di Quran ditulis kul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Apinya masuk ke dalam tubuh, apinya melahap Nabi Ibrahim, tapi tidak ada sedikit pun kulit yang terbakar dari Nabi Ibrahim. Coba Bapak masuk di rumah kebakaran gitu, kuliah narukuni dan wassalaman
ala Ibrahim. Kira-kira selamat apa melepuh? Melepuh. Jawabannya di mana? Kok bisa orang-orang itu mendapatkan keistimewaan? Tidak lepas dari kedekatan mereka semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, salah satu momen yang luar biasa di tanggal 10 Muharram adalah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi insya Allah di tanggal yang mulia ini kita tabarukan, kita niat melakukan hal yang baik, bagian dari menyantuni anak yatim ini, adik-adik yang yatim ini. Semoga nantinya ada keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selain pada tanggal 10 Muharram itu ada momen-momen yang luar biasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memuliakan orang-orang yang dekat kepada orang yatim. Yang sering kita dengar Bapak Ibu, dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Saya dengan orang yatim itu seperti ini. Jadi Pak Nabi Muhammad meletakkan tangannya seperti ini dan memberikan jarak sedikit bahwa ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Saya besok di surga sama dekat sama orang yang menanggung anak yatim seperti ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya tadi dengar perolehannya fantastis, 100 juta lebih. Tapi itu 2 kali deh, 2 kali toh, di bulan Muharram sama puasa nih. Berarti dibagi 2 katanya. Alhamdulillah. Tapi nih Bapak Ibu, jenengan sudah luar biasa. Tapi perlu sedikit saya jelaskan bahwa dalam redaksi hadis tadi itu redaksinya adalah kafilul yatim. Kafil itu artinya penanggung. Kalau seperti ini kan tabsyir, orang yang memberikan kebahagiaan, gitu. Momen Muharram, hari rayanya anak yatim. Nanti Ramadan juga anak yatim, teman-teman saudara bisa beli baju dan mainan atau yang lainnya. Ini juga penting Bapak Ibu, panjenengan kalau bisa nanti dari adik-adik ini ada yang jenengan tanggung. Ini saya kira ya semampunya saja. Nanti mungkin 1 jamaah atau bagaimana dalam 1 minggu saya siap sangu. Kalau di sini berapa sangu ya sekolahnya? 5.000 10.000 ya. Ya nanti bagaimana caranya? Redaksi kafil itu adalah orang yang menanggung, bukan orang yang membahagiakan yang dalam momen tertentu. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita. Kula niku bapak saya itu punya tempat yatim atau punya pesantren yang di situ itu ada anak yatim piatu dan kurang mampu. Alhamdulillah sekarang ada sekitar 95-an. Kalau yang pondok itu sekitar kalau yang di Pondok Mutar Syafaat itu ada sekitar 470-an. Kalau yang di Pondok Darussalam itu ada sekitar 8.000 santri. Kalau yang di tempat saya itu ada sekitar ya 500 lebih sedikit. Alhamdulillah per bulan itu untuk sangu teman-teman yang kurang mampu dan yatim itu, dan untuk kebutuhan lain-lainnya itu per bulannya rata-rata 20 juta. Kadang tidak masuk akal. Antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak masuk akal. Tetapi kecukupan itu yang kadang kemudian mendekatkan kepada Allah. Ya Allah, butuh buat sangunya teman-teman. Alhamdulillah nanti min haitsu la yahtasib itu ada jalannya. Panjenengan kalau nggak bisa semuanya, nanti milih yang dekat atau yang masih ada hubungan saudara atau famili dengan adik-adik ini, dipilih saja. Kalau nanti sudah lulus mereka SD, bapak-bapak, saya sampaikan, saya Khotibul Umam dari Banyuwangi, kalau panjenengan nanti ada adik-adik yang mau di pesantren, insya Allah saya siap menanggung makan, sekolahnya,
dan lain-lainnya. Kalau sambut tapi mungkin dari carikan dari sini. Alhamdulillah Pak, saya rasakan berkahnya luar biasa. Kalau katanya Mbah Maimun Zubair, Mbah Mun istilahnya, Pondok Sarang itu, anak-anak yatim itu investasi atau bahasa kasar itu tuyul. Niku sing sakit ngekekne duit ten jenengan. Gampang sekali nanti uang datang. Niku berkait ngopeni atau mengkafil konco-konco yatim. Mugi-mugi Bapak Ibu semuanya nanti diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan, dan semoga adik-adik semua ini nanti tidak kekurangan biaya dan pendidikan untuk itu. Saya juga titip Bapak Kepala Desa, nanti kalau ada Pak suku ke adik-adik dari suku Kaili, kalau mau di pesantren boleh, nanti kalau biayanya kurang nanti bisa dikomunikasikan ke kami. Tadi kan katanya jenengan ada 5 gitu. 5 berapa? 5. Nanti insya Allah biar yang muda-muda itu kita sebagai penerus di suku sini dan saudara-saudara di sini nanti menjadi ulama-ulama yang luar biasa semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga panjenengan semuanya dijadikan orang yang bahagia. Bahagia sukses itu bagaimana? Ini sedikit lagi nggak apa-apa nih Pak Bu? Sedikit mawon nggih? Boleh toh? Ada satu cerita, saya itu ketemu orang yang datang ke rumah kayak gitu, punya anak lebih. Jadi saya tanya, pripun kabare? Alhamdulillah saya Gus, alhamdulillah baik kabarnya, cuma susah saya. Kenapa susah? Anaknya nambah, rezekinya nggak nambah. Seharusnya kan nambah. Naik sepeda motor itu kan kalau gigi 1 itu kan pelan Pak ya. Gigi 2 kan lebih banter gitu. Gigi 3 seharusnya kan bisa lebih banter ya. Gigi 4 tambah banter lagi. Nah ini udah nambah gigi tapi kok nggak banter-banter itu. Ini kan masalah gitu. Ini kira-kira ada apa? Saya seperti itu kan, akhirnya susah sekali orangnya itu. Saya sampaikan bahwa nih, kita itu perlu melihat nikmat yang lain yang Allah sudah berikan. Saya sampaikan berkaitan dengan hal tersebut, orangnya susah ya, punya banyak anak tapi rezekinya nggak banyak, tapi lebih susah nggak punya anak. Jadi harus disyukuri. Saya punya kenalan dokter spesialis, harus bayi tabung ke Singapura untuk bisa punya anak. Hartanya banyak tapi ketika ketemu sing disambat nih, yang diceritakan, dicurhatkan adalah kapan ya caranya gimana saya bisa punya anak. Jadi materi dan hal lain tidak menjamin bahwa kebahagiaan itu sumbernya tidak pergi jauh-jauh dari hati kita yang diisi dengan rasa syukur yang sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahagia dan sukses itu Pak, katanya Kanjeng Nabi ada 4. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang bisa membuat seseorang itu bisa sa'adah, sukses dan bahagia. Dunyan wa ukhron. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama, orang bahagia yang sampai di akhirat adalah punya istri yang solihah. Atau kalau secara umum punya pasangan yang solihah dan soleh. Ada ulama yang mencoba memahami kenapa kok redaksinya antakuna, kok punya istri, kok bukan punya suami. Karena ada yang mengatakan fitotnya waktu itu laki-laki sahabat, sehingga redaksinya punya istri. Ada lagi yang mengatakan memang dalam hakikatnya perempuan itu penentu suksesnya, baiknya anak dalam pendidikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau katanya kiai saya begini Bapak Ibu, laki-laki itu bahannya buat roti. Jadi kalau membuat roti itu yang laki-laki itu bahannya
yang perempuan cetakannya. Bahannya bagus, cetakannya bagus, itu roti itu rasanya enak juga, bentuknya juga menarik. Masuk Pak Eko. Ada nyuwun sewu, bahannya kurang bagus, tapi cetakannya bagus. Terus jadi roti matang, itu kelihatannya kan masih bagus ya. Bener lagi? Kelihatannya kan masih bagus. Yang istrinya Suwalehah pakai shot. Ya. Yang laki-lakinya Tolihah. Toleh. Ini ya sik rada masih agak kelihatannya bagus, tapi ya rasanya ya agak kurang. Bahannya bagus, cetakannya miring. Dimasukkan, loh, ini roti apa ini? Kok kayak roti bantal, tapi kok kayak buaya? Tapi nggak jelas. Nah, di sini. Nah, ini ada yang mengatakan pentingnya perempuan temeriku. Makanya alhamdulillah ada jamaah pengajian ibu-ibu ya. Semoga nanti bisa mencetak putra-putri yang soleh-solehah. Bapaknya juga harus siap, Pak. Kalau di Jawa sana, Pak, kadang saya juga sering sampaikan itu. Ibu ngajarkan ngaji anaknya, pakai pakai rok, pakai baju daster, nggak pakai kerudung. Anaknya solihah, ibunya kayak gitu. Ya saya sampaikan, orang tua itu sebagai contoh. Terus yang kedua, bahagia. Yang pertama apa Pak? Bu? Punya istri yang solih. Itu insya Allah bahagia. Istrinya punya suami ganteng, itu kalau sudah di perempatan tuh ada mata-mata kalau suaminya nggak soleh. Gimana? Aman atau tidak di perempatan itu? Ada dia tengok-tengok atau tidak? Tidak ada tuh? Tidak ada. Aman tuh? Aman. Nah, soleh. Tapi kalau soleh ditinggal kemana aja nggak ada masalah. Gimana istri saya? Aman tuh? Aman. Tidak ada masalah tuh? Tidak ada. Terus yang kedua, Bapak, orang agar bahagia. Yang kedua adalah wa auladuhu abrar. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang baik, anak yang soleh-soleh. Bapak ibunya soleh, rizkinya banyak, tapi bolak-balik ada kabar dari lapas tentang anaknya. Susah sekali, Pak. Bagaimanapun juga nggak bisa bahagia. Yang kedua adalah punya anak yang soleh. Yang ketiga, Bapak, disingkat Pak Ibu, ternyata Palu lumayan panas. Dekat sama kipas itu enggaknya tambah dingin tapi tambah umum gitu. Ya hampir sama lah sama di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu mungkin 28 derajat. Di sini saya cek kemarin 36. Yang ketiga, semoga Bapak Ibu bisa dapat itu. Yang ketiga, orang agar sukses dunia akhirat, mendapatkan kebahagiaan, antakuna khulafa'uhus sholihin. Orang-orang yang ada di dekat sekitarnya adalah orang-orang yang baik. Nggak enak Pak punya apa-apa, punya semuanya, bahkan anak yang baik, tapi kalau orang-orang di dekatnya itu orang-orang jelek, tidak akan bahagia. Masuk rumah harus kunci terus, kunci rumah luar. Sebelum pintu ada besi lagi, ada semuanya, masih ada satpam, masih ada tentara, tidak nyaman. Ada orang nggak punya CCTV, nggak punya tutupan itu gerbang, tapi punya tetangga-tetangga yang baik. Ketika ada apa-apa itu jadi CCTV-nya. Pak, sampai di mana? Saya di luar kota. Ini kok di rumah Bapak ada beberapa orang-orang itu. Siapakah? Saudara kah? Iya toh? Bukan.
Coba dilihatkan. Oh iya itu saudara saya. Sebagai CCTV. Bahagia. Di tetangga, orang-orang terdekat itu orang-orang baik Bapak Ibu, insya Allah jadi bahagia. Saya pernah baca koran di Jepang itu ada salah satu, waktu saya masih SD dulu Pak, saya itu baca ada orang, salah satu masuk 10 orang terkaya di Jepang itu naik di atas gedung tertinggi, terus uang beberapa koper dilempar, kemudian orangnya itu loncat dari atas ke bawah bunuh diri. Ternyata di situ ada wasiatnya bahwa dia itu sudah lelah dengan orang-orang yang di sekitarnya, di mana mereka itu baik hanya di depannya saja, tapi intinya ingin mendapatkan banyak tinggalan atau warisan dari dia. Yaudah biar sekalian dikasihkan ke orang-orang. Tidak ada yang tulus, tidak ada yang benar-benar murni jadi teman, jadi saudara, jadi anak, jadi orang-orang yang disini. Itu juga membuat tidak bahagia. Yang terakhir adalah warizquhu fi baladihi. Orang bahagia itu ketika rezekinya dekat di daerahnya. Susah sekali, bapaknya di Palu, ibunya di Hongkong. Wali hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Yang suaminya pakaiannya yang istri, yang istri pakaiannya yang laki-laki, yang laki-lakinya di Sidera, yang perempuannya di Jawa. Wadah, sering di video call Pak, titip tonggone nggih Pak. Suaminya di sini, istrinya di sana, di Hongkong sana. Kalau ada angin keras, takut bajunya kena ke tetangganya. Padahal orangnya butuh baju juga ya. Bajunya nggak pernah diendangi, nggak pernah dikabari, akhirnya alhamdulillah saya pernah Pak 2017 ngaji di Hongkong, di Cina sama di Makau, sama ibu-ibu dan beberapa orang-orang KBRI waktu itu. CC mbak-mbak yang itu ternyata luar biasa. Kalau mau jadi orang baik di Hongkong bisa, jadi orang jelek juga luar biasa bisa. Tergantung niatnya. Bahkan ada mbak-mbak TKW itu yang bilang, saya itu Pak Ustadz datang di Hongkong niatnya mondok. Loh kok bisa? Di desa saya itu ada mbak-mbak yang sebelum ke Hongkong itu nggak pakai kerudung, terus terkenal nakal dan yang lain-lainnya. Ketika ke Hongkong itu pulang-pulang pakai kerudung, terus bisa pidato, bisa qiraah, bisa ngajari hadrah, bisa bekam, terus bisa bahasa Inggris, terus jadi perempuan yang solihah. Akhirnya saya tanya kok bisa kayak gitu, ternyata di sana banyak majlis taklim. Akhirnya dia itu padahal orang yang dalam ekonominya menengah, akhirnya pamit ke orang tuanya ke Hongkong. Alhamdulillah dipertemukan dengan komunitasnya, yaitu orang-orang yang baik. Saya ngaji di Victoria Park Pak. Kalau di sini mungkin Taman Wali Kota. Di tengah-tengah pakai mic, tapi micnya langsung mic yang ada soundnya kayak gitu loh, yang kecil kayak gitu. Saya ngaji itu ada mbak-mbak pakai rok pendek sama nggak pakai kerudung. Mbak, Pak Ustadznya ganteng, boleh nggak ikut ngaji? Boleh, tapi saya nggak bawa anu. Akhirnya panitia udah menyiapkan baju muslimah dan kerudungnya kayak gitu. Badeni. Loh, saya di tengah-tengah ngaji, nyuwun sewu Bapak Ibu, di tengah-tengah ngaji. Jadi mbak-mbak Indonesia itu saya lihat itu. Podo-wedok yang satu rambutnya agak pendek kayak cowok, yang satu rambutnya panjang. Itu geng ngrungokne ngaji, pas longgar-longgar kayak gitu cipokan. Tahu cipokan ya? Cium-ciuman sama ceweknya itu. Yang mendengarkan ngaji itu sama cium-ciuman sama-sama ceweknya, lesbi. Saya itu bingung, ini majelis gimana? Alhamdulillah saat nakal-nakalnya di sini nggak ada kayak gitu ya Pak ya. Yang pasti tengah-tengah ngaji tiba-tiba maksiat nggak ada lah ya. Penting ya. Semoga Bapak Ibu semoga semakin berkah, semakin
lancar urusannya, dan adik-adik ini saya titip Bapak Ibu, ini sumber rizki kalau kemudian kita bisa menjadi kafil, tentunya sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semuanya. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada bahasa yang kurang bisa dipahami atau membuat Bapak Ibu terus akhirnya kipas-kipas. Saya saja ini desainer nih, ini kelamaan paling saya ngaji. Tapi ini kalau belum dapat, kayaknya juga kurang enak. Semoga bisa jadi ilmu yang manfaat Bapak Ibu, dan suatu saat bisa ketemu lagi. Amin. Saya di sini sama Ustadz Hamim. Ustadz Hamim itu dulu di pesantren di tempatnya saya. Alhamdulillah Ustadz Hamim itu dulu bagian selain beliau itu guru, juga masak di pesantren. Insya Allah masaknya enak itu Pak Hamim. Dulu bagian masak beliau. Terus ada Ustadz Aid, Mas Aid ini dulu di pesantren juga di tempat kami dan bantu-bantu di kepengurusan dan jaga warnet waktu itu. Karena santri itu kan sekarang butuh hiburan, daripada keluar tidak bisa diawasi, akhirnya di dalam pondok disediai warnet. Alhamdulillah kemarin sempat saya sediai PS di dalam pondok pesantren, PlayStation itu, biar gak usah keluar-keluar. Bagaimana biar nyaman. Ini bagian dari strategi dakwah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ceramah agama yang sempat disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Khatibul Umam, Sarjana Pendidikan Magister Hukum, yang berasal dari Pondok Pesantren Mukhtar Syafaat Darussalam Blok Agung, Banyuwangi, Jawa Timur. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita beranjak pada acara terakhir atau acara inti, yaitu pengusapan sekaligus pemberian santunan kepada anak-anak yatim. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ustadz Sirajuddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kiai Haji Khatibul Umam, kepada para bapak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan yang pertama, yaitu tentang kaifiyah atau tata cara mengusap anak yatim dan pembagian tempat. Oleh panitia ini dijadikan beberapa tempat untuk mengusap anak yatim yang tujuannya supaya mempermudah dan mempercepat waktu
karena sekian banyak yang akan mengusap, manakala nanti semua mengusap satu persatu kayaknya lebih lama dan kasihan anak yang diusap, apalagi ini sudah menjelang siang. Nah, bagi bapak ibu semuanya, nanti mengusapnya itu anak yatim yang untuk yang di depan ini, bagi para bapak yang duduk di tempat depan ini nanti mengusap anak yang ini langsung keluar. Terus untuk bapak-bapak yang di depan saya ini ya, yang di kursi, nanti mengusapnya di belakang anak yatim itu, anak laki-laki. Terus untuk ibu-ibu yang di sini nanti mengusapnya ini anak yatim yang menghadap ke utara. Terus untuk ibu-ibu mengusapnya anak yatim yang duduk di depan tempat duduk ibu-ibu masing-masing. Jadi ini mungkin bisa dipahami ibu-ibu ya semuanya. Ya. Terus di saat mengusap ini ada doa, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi wa khoto'i birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, terus untuk mengusap ya, ini kepala anak laki-laki nanti songkoknya dilepas ya untuk sementara ya, supaya bisa mengusap rambutnya. Jadi cukup diusap, nggak usah diguyur ya, nanti kasihan kalau diguyur. Yang penting sudah tangan menyentuh rambut. Bapak Ibu hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengawali pengusapan pada hari ini, yaitu dimohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Khatibul Umam SPDI MH, yang kedua Bapak Kepala Desa Sidira, yang ketiga Bapak Abdul Rahman Pahama Esos, keempat penyerahan amplop dari Bapak Soeharto, 5 Bapak Haji Zainal atau yang mewakili, 6 hamba Allah yang memberi sedekah, memberi tas sekolah, 6 yang memberi tas sekolah sebanyak 60 buah, yaitu kepada Ustadz Ainun Najib MPD. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itulah pengusapan pada hari ini, dan dimohon kepada bapak-bapak yang barusan saya sebut tadi, kiranya untuk bisa mengawali dalam pengusapan anak yatim pada hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan kepada Kiai Haji Khatibul Umam untuk mengawali, kemudian Bapak Kepala Desa Sidira. Allahumma ghfirli dzunubi wa khoto'i birahmatika ya arhamar rahimin. Dilanjut yaitu Bapak Abdurrahman Pahama untuk mengikuti. Yang ini datang tidak Terus untuk ibu-ibunya bisa dimulai, yang akan diawali oleh Ibu Suparman Kelapa Gading.
Disilahkan Ibu untuk mengawali pengusapan untuk ibu-ibu dan disusul dengan ibu-ibu yang lain. Silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ghfirli dunubi wa khata'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfirli dunubi wa khata'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan untuk bapak-bapak bisa mengusap anak yang di belakang duduk, bapak-bapak sesuai dengan duduknya, di mana ibu-ibu bisa langsung ini, anak yang menghadap ke arah utara terus langsung bisa pulang. Dan kotak amal disiapkan di depan pintu gerbang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Dewan Kehormatan yang berada di depan, kami mohon untuk pindah tempat ke ruang baca yang berada di sebelah selatan. Pak Haji Ansori, monggo kentun rien. Haji Ansori kentun rien menemani dari saudara kita semua. Pak Mahmud, keren rien, monggo penjuru rien. Mana Pak Paimun juga tadi itu? Kayak ada tadi itu. Pak Mahmud, Pak Paimun, monggo kentun rien ya. Salin tunipun.
Banyak ngomong-ngomong ya. Iya, iya. Kita mampir lah. Mampir mana Pak? Matang ini.